Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, hari ini bahkan sebelum-sebelumnya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku yang kusayangi dan kucintai, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan agar kita bisa bersekolah dan mengikuti aktivitas di sekolah kembali. Kita langsung saja ke materi. Oh ya, sebelum itu apakah ada yang tidak masuk hari ini? Saya rasa masuk semua ya. Ya udah, kita langsung ke materi saja. Hari ini kita akan membahas tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Dalam Al-Quran sendiri terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia terhadap demokrasi, tentang musyawarah dan toleransi dalam perbedaan. Hal ini banyak contohnya dilakukan di zaman Nabi sampai sekarang. Di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-159, Allah berfirman yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sebelum membedah ayat ini lebih lanjut, kita akan membahas apa sih itu bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Bersatu dalam keragaman dan demokrasi itu adalah sebagaimana kita sebagai warga Indonesia memiliki beragam budaya dan banyak sekali yang berbeda dengan kita. Sedangkan demokrasi sendiri adalah hak warga masing-masing dalam menentukan keputusannya. Bersatu dalam keragaman dan demokrasi ini biasanya dilakukan oleh setiap muslim, bahkan di Indonesia. Di dalam Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat 159 surat Al-Imran ini kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saat terjadi perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dan meminta pendapat tentang tawanan para perang Badar tersebut. Abu Bakar berpendapat bahwa sebaiknya mereka dikembalikan ke keluarganya dan harus dibayar dengan tebusan. Tapi pendapat Umar ini berbeda jauh atau bertolak belakang dengan pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Umar berpendapat bahwa lebih baik tawanan ini dibunuh, dan Umar memerintahkan tawanan ini dibunuh di depan keluarganya supaya tidak akan terjadi kejadian ini lagi, yaitu perang Badar. Pada mulanya Rasulullah tidak memihak tentang pendapat Umar,
tetapi memilih untuk melihat pendapat dari para sahabat yang lain. Setelah itu Rasulullah mendapatkan wahyu bahwa keputusan Umar lah yang lebih tepat, bahwa para tawanan itu harus dibunuh di depan keluarganya. Dan dalam penjelasan tafsir, ayat di atas menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting, seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud, sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi Rasulullah tetap lemah dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan, memohonkan ampun untuk mereka sendiri. Seandainya Rasulullah berhati keras atau bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau juga senantiasa memberi maaf terhadap orang-orang yang berbuat salah serta memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memohonkan ampun dari kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Di samping itu juga Rasulullah senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat tentang hal-hal penting, terutama dalam masalah peperangan. Di sini kita tahu sendiri tentang sejarah bahwa Islam banyak sekali melakukan perang ya di zaman Rasulullah. Oleh karena itu kaum muslimin patuh terhadap keputusan yang diperoleh tersebut karena merupakan keputusan mereka terhadap Rasulullah. Mereka tetap berjuang dengan tekad yang bulat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluhuran budi atau istilah lain itu budi pekerti dari Rasulullah. Hal ini yang menarik perhatian orang lain, bahkan orang lain menaruh simpati kepada Rasulullah. Tidak hanya kawan, artinya tidak para sahabat, bahkan lawan pun tertarik dengan budi pekerti yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sedangkan sikap yang harus diambil setelah musyawarah adalah memberi maaf kepada peserta musyawarah. Artinya gini, kalau kita sedang berpendapat satu sama lain, pastinya ada yang pendapatnya dipakai atau yang tidak dipakai. Nah, setelah bermusyawarah, kita harus melapangkan dada, memaafkan masing-masing individu supaya tidak ada dendam setelah musyawarah, karena entah itu pendapatnya gak dipakai atau hal lain. Maka dari itu Rasulullah menyuruh kita untuk memaafkan setelah bermusyawarah. Jika semua peserta musyawarah memiliki sifat memaafkan, maka yang terjadi adalah saling memaafkan. Artinya kita di sini saling memaafkan. Setelah kejadian musyawarah ini, kita akan berangsur-angsur kembali seperti keadaan semula, tidak menaruh dendam di hati kita. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi sakit hati atau dendam yang berkelanjutan. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang berbicara tentang nilai-nilai dalam demokrasi, seperti dalam surat Al-Isra ayat ke-70, Al-Baqarah ayat ke-30, Al-Hujurat ayat 13, dan Asy-Syura ayat 38, serta surat-surat lain. Inti dari semua ayat adalah membicarakan bagaimana menghargai perbedaan, kebebasan berkehendak, mengatur musyawarah, dan lain sebagainya yang merupakan unsur-unsur dalam demokrasi. Di samping ayat-ayat tersebut, karena beliau dikenal sebagai pemimpin yang demokratis, artinya menerima berbagai masukan,
Di antaranya adalah hadis yang menegaskan bahwa beliau adalah orang yang paling paling gemar atau paling suka bermusyawarah dalam banyak hal, seperti hadis yang diriwayatkan yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Dalam banyak urusan yang penting, beliau senantiasa melibatkan para sahabat untuk dimintai pendapatnya, seperti dalam urusan strategi perang. Dalam hal ini, dalam dahulu kala pada zaman Rasulullah, Rasul itu lebih suka kalau bermusyawarah dengan para sahabat. Karena apa? Karena Rasul bisa mengumpulkan berbagai pendapat dari para sahabat, dijadikan satu, terus dipilah mana yang terbaik, terus itu yang dipakai. Tentu saja strategi Rasulullah yang paling manjur. Sikap ini, yaitu sikap dari Rasulullah tersebut, menunjukkan salah satu bentuk kebesaran jiwa beliau dan kerendahan hatinya atau yang biasa disebut tawadu. Meskipun memiliki status sosial paling tinggi, ingat, bahkan Rasulullah itu statusnya paling tinggi loh. Tapi Rasul gemar sekali melibatkan para sahabat untuk bermusyawarah. Bahkan Rasul sendiri yang mewacanakan musyawarah itu harus digelar. Namun demikian, kedudukan Nabi itu yang begitu mulia di sisi Allah sama sekali tidak membuatnya paling benar. Artinya, meskipun Rasulullah itu kedudukannya di sisi Allah paling tinggi, Rasulullah tetap rendah hati, atau yang bisa sering tawadhu. Beliau tidak merasa paling benar sendiri, karena beliau tahu apa yang terbaik. Entah itu dalam urusan kemanusiaan yang terkait masalah istihadiyah, atau dapat dipikirkan dan dimusyawarahkan karena bukan wahyu. Artinya selain wahyu pun beliau tetap memusyawarahkan. Padahal bisa saja Rasulullah memaksakan pendapat beliau kepada para sahabat. Inilah kelebihan dari Rasulullah. Tetapi itulah Rasulullah, manusia agung yang tawaduknya luar biasa dan bijaksananya luar biasa. Sikap rendah hati Rasulullah hanya satu dari akhlak mulia lainnya. Ingat, sikap tawadhu dari Rasulullah hanya sebagian kecil dari sikap lainnya. Jadi luar biasa sekali ini Rasulullah dalam bermusyawarah, dalam berkomunikasi, dalam hal-hal yang lain terhadap sesama, apalagi terhadap kaum muslimin. Bahkan seperti kesabaran dan lapang dada untuk memberi maaf kepada semua orang yang bersalah, baik diminta ataupun tidak. Itulah Rasulullah, sering memaafkan, bahkan sering meminta maaf sebelum Rasulullah bercakap yang lain. Rasulullah adalah teladan yang baik dan berakhlak. Dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut dapat dipahami musyawarah termasuk salah satu kebiasaannya orang beriman. Jadi anak-anak, musyawarah adalah kebiasaan orang-orang beriman. Jadi entah itu masalah kamu ingin contoh di dunia ini, di zaman kita itu, kita mau makan di mana, kita tetap bermusyawarah dengan orang yang kita ajak makan. Kita mau tanding futsal, kita tetap rundingkan. Kita mau main di mana, kita mau liburan kemana, kita tetap rundingkan supaya terjadi satu tujuan lah, satu arah, di mana tidak ada perasaan dengki karena pendapatnya tidak digubris. Hal yang sangat penting, sesuatu yang ada hubungannya dengan orang banyak atau masyarakat,
pengambilan keputusan dan lain-lain dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah menjadi sangat penting karena yang pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah. Yang kedua, akan terjadi kesalahpahaman dalam bertindak. Yang ketiga, menghindari prasangka yang negatif. Yang keempat, melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Dan yang terakhir, berlatih menghargai pendapat orang lain. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan untuk hari ini. Mungkin dari murid-murid ada yang belum jelas atau yang belum paham, Pak, tentang musyawarah itu gimana, tentang demokrasi di zaman sekarang itu apa, boleh ditanyakan ke Bapak, asalkan itu masih sejalur dengan materi hari ini. Berhubung Bapak di sini dan kalian tadi menyimak dengan seksama, bisa ditanyakan langsung ke Bapak. Dan apabila tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri saja pelajaran hari ini. Udah gak ada ya? Udah. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.